sayapnya dengan sempurna. Lalu si pengecek datang. Kau aneh, hahaha. Lalu Sheila pun menjawab, mengapa kamu terus mengejek? Hatiku sedih ketika kamu mengejekku. Lalu pengejek pun bilang lagi, karena kamu tidak bisa terbang tinggi dan jauh menggunakan sayapmu. Dan aku bisa menggunakan sayap serta kakiku. Lalu Sheila pun memiliki teman baik yang bernama Lala. Dia adalah peri yang setia, ceria, penyabar, dan juga memiliki hati yang baik. Kemudian suatu hari Lala berbicara kepada Sheila. Sudah Sheila, jangan bersedih. Sheila, jangan dengarkan ya omongan si jahat itu, karena di sini masih ada aku, Lala, yang mau berteman dengan Sheila. Sheila pun berkata, terima kasih ya Lala, karena kamu sudah mau berteman denganku dengan tulus hati. Suatu saat akan datanglah musim salju yang akan melanda desa mereka setelah 100 tahun tidak datang lagi. Karena jika salju itu datang dan menyelimuti desa bunga madu yang menjadi sumber hidup mereka akan menjadi mati. Karena hal itu, raja yang memimpin desa bunga itu segera memberitakan kabar kepada para peri agar tidak, dan memberitakan kepada para peri agar para peri mau meminta kepada Raja Salju untuk tidak menurunkan salju di desa mereka. Lalu si raja pun berkata, siapa di sini yang berani meminta kepada Raja Salju untuk tidak menurunkan salju di desa bunga? Namun tidak ada yang menjawab. Tapi karena keberanian Sheila, akhirnya Raja Salju pun dan Sheila pun mengambil alih. Raja, aku berani dengan tekadku dan rasa cintaku kepada desa bunga. Sheila pun segera menjawab perintah raja itu dan segera pergi ke desa salju yang sangat jauh. Dan karena sangat jauh, Sheila pun mengetahui apa yang ada dalam bahaya di perjalanannya itu. Dan Lala pun teman baiknya mengikuti Sheila. Dan suatu pagi, Sheila dan Lala pun akhirnya pergi untuk ke desa salju. Mereka pergi membawa bekal dan bunga madu yang ada di desa mereka. Saat di perjalanan, Lala tiba-tiba tertangkap oleh raksasa sawi yang sangat besar. Lalu Lala pun berkata, tolong aku. Sheila, temannya yang melihat hal itu pun menjawab, Sheila, tolong jangan makan temanku. Awas kamu raksasa sawi. Akhirnya Sheila, peri yang baik hati itu, menolong Lala dengan cara menggunakan pisau tajam dan memotong bagian daun sawi raksasa itu. Akhirnya pohon sawi itu pun jatuh dan si Lala akhirnya dilepehkan oleh bunga sawi itu. Setelah itu ternyata Lala mengalami cedera pada sayapnya dan Lala pun merasa demam. Setelah itu Sheila karena tidak tega akhirnya menyuruh Lala untuk diam saja di pohon tempat peristirahatan mereka. Lala, jika kami sakit, kamu tidak apa di sini saja. Aku akan melanjutkan perjalananku sendirian. Lala pun menjawab,
apakah tidak apa-apa Sheila jika kamu pergi sendirian? Sheila pun menjawab, iya, tidak apa-apa. Aku berani kan, aku kuat. Iya, Pak. Saat sudah sampai gerbang salju, datanglah seekor raksasa salju yang sangat besar. Dan ternyata Sheila menginjak tubuh raksasa salju itu. Karena Sheila menginjak tubuh raksasa salju itu, ternyata Sheila kena marah oleh raksasa salju. Raksasa salju pun membuat bola salju yang sangat besar dan mencoba melemparkannya kepada Sheila. Boom! Namun tidak kena karena ada seorang peri yang bernama Vio datang untuk membantu Sheila. Vio pun bertanya, kamu siapa? Mengapa kamu ada di sini dan mengganggu raksasa salju? Sheila pun menjawab, aku peri dari desa bunga. Tujuanku di sini untuk meminta Raja Salju agar tidak menurunkan salju mereka di kawasan desa bungaku. Kalau tidak, bunga madu yang ada di desa bungaku akan mati. Nah, Vio yang mendengar hal itu pun akhirnya membantu menemui Sheila menemui Raja Salju yang berada di istana. Setelah mendengar semuanya itu, Raja Salju pun berprihatin dan karena Raja Salju baik hati, Raja Salju berbicara, baiklah jika itu yang kamu mau, aku akan menuruti permohonanmu itu. Permohonanmu itu, tapi dengan satu syarat, Bu. Lalu Sheila pun menjawab, apa itu syaratnya? Lalu Raja Salju meminta agar Sheila memberikan madu bunga yang ada pada desa bunga untuk ratu salju yang sudah sakit. Ternyata ratu salju sudah sakit sejak lama dan belum sembuh juga. Namun Raja Salju mengetahui bahwa madu bunga yang ada pada desa bunga itu ternyata memiliki keajaiban. Kemudian setelah semuanya selesai, Sheila pun berusaha kembali dan menemui Lala. Di tengah perjalanannya, Sheila melihat, Lala, apakah itu kamu? Apa kamu sudah sembuh? Lala pun menjawab, iya Sheila, ini aku. Aku sudah sembuh. Bagaimana perjalananmu ke desa salju? Sheila pun menjawab, sangat susah, tapi aku berhasil. Sheila dan Lala pun berteriak kegirangan, hore, kita berhasil. Mari kita kembali ke desa bunga. Lalu Lala dan Sheila pun kembali ke desa bunga. Sampai di desa bunga, Sheila dan Lala ternyata disambut oleh warga desa bunga. Yeay, kalian keren, kalian berhasil dan menyelamatkan kita semua dan desa kita. Nah, karena Raja Bunga ingin menepati janjinya, akhirnya Raja Bunga pun memberikan apa yang telah Raja Bunga janjikan kepada Sheila, sehingga Sheila akhirnya bisa menggunakan sayapnya untuk terbang tinggi dan jauh, dan tidak ada lagi si pengejek yang akan mengejek Sheila. Nah, selesai deh. Siapa di sini yang baik hati di cerita itu? Yang selalu berjuang? Terus yang tadi marah karena tidurnya diganggu? Iya.